Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu kisah yang berjudul Uang Balik. Dan inilah kisah selengkapnya. Pada awal tahun 2000-an sempat beredar luas isu tentang uang balik atau uang gaib, termasuk di kawasan Sumatera. Berita itu begitu cepat menyebar di kalangan para pelaku hal-hal mistis. Kala itu bahkan ada beberapa iklan memaherkan uang balik di sebuah majalah horor ibu kota. Dalam cerita kali ini, saya akan menggunakan kata aku sebagai pelaku. Aku yang kala itu masih bujangan bekerja di sebuah bengkel tampal ban dan mobil di kawasan Jalan Lintas Sumatera. Kala itu Jalan Lintas Sumatera masihlah ramai dengan bis dan truk-truk mengangkut barang antar provinsi. Di bengkel yang sederhana itu ada dua orang pegawai, yaitu aku dan temanku Edi. Siang itu nampak kawan kerjaku lagi sibuk mengganti ban luar sebuah mobil truk. Lamunanku pun buyar ketika Edi memanggilku. "Boy, tolong ambil ke kunci 16 gantang itu," kata Edi. Seketika lamunanku pun buyar dan berlalu sambil mengambil alat-alat yang ditanyakan oleh Edi. "Ini kuncinya, nak ditolongi dak?" ujarku. "Iyalah Bambang. Mikir kaponian kau nih boy, dari tadi aku jenguk ngelamun baik. Mangkonyo jangan nemanian woi berjudi tu," kata Edi pelan. Pening pala aku, kapan gajian habis? Oleh nak bayar utang baik, ini baik nak beli rokok lagi kata duit, ujarku. "Kemana lah ya nak nyari duit cepat tapi tidak capek," kataku lagi. "Kalau anak duit besar aduh," kata Edi. "Apa?" kataku penasaran. "Jual bayi burung kau tuh no, ke jando di warung di depan itu," kata Edi sambil tertawa. Gila juga kau ini, dah galak aku, dosa itu," kataku lagi. "Terus kau galak mabuk, galak berjudi tuh, tidak dosa apa?" canda Edi. "Aku galak berjudi tuh oleh nak nyari duit, kalau menang kan lumayan," ujarku membela diri. "Pala kau peang menang, yang ada agak kau tuh lama-lama melarat kalau kau udah galak berhenti," kata Edi. "Aku kalau lah banyak duit berhenti, tak akan berjudi," kataku. Tanpa aku sadari percakapan kami didengar oleh sopir truk itu. Ia nampak menatapku seakan-akan pengen ngobrol dengan kami. Selesai mengganti ban mobil itu, aku dan Edi pun beristirahat sambil duduk-duduk di pondok bambu yang biasa ditempati oleh para pelanggan. Nampak sang sopir berjalan dan menghampiri kami. Kemudian sang sopir bergabung dengan kami seraya mengobrol basa-basi, sehingga sang sopir pun bicara. "Aku dengar-dengar tadi kalian ngomong ke masalah duit. Ngapo, lagi perlu duit apa?" tanya sopir. Tidak mang, biasalah, namanya bujang. Selalu baik kurang kalau soal duit," ujarku. "Emangnya kurang gaji pegawai di sini?" tanya Pak sopir lagi. "Cukup mang, malah lebih, dia ini baik. Selalu kurang," ujar Edi. "Dak baca dak kurang. Sebagian gaji aku kan aku unjuk ke sama wong tua. Maklumlah wong tua lah tak bedak baca lagi nak begawe berat. Jadi aku inilah yang nolongi untuk keperluan di rumah itu," ujarku. Kemudian Pak sopir memperkenalkan dirinya. Mang Ali namanya. Dia sopir truk ekspedisi yang mengantar barang-barang ke daerah Jawa. Kemudian Mang Ali ini pun menceritakan tentang uang balik kepada kami. "Maksudnya uang balik itu apa, Mang?" tanyaku. "Oh, itu duit kapan kita belanja ke warung, duit itu akan balik lagi ke kita. Jadi barang dapet, sosokan dapet. Nah, duit induk tadi agak akan balik lagi ke kita. Contohnya yo, kau belanja ke toko 10.000, kakek kan disusun 40.000.
Nah, ge duit induk itu tuh balik lagi ke kita, ujar Mang Ali menjelaskan. Oh, lemak juga ya Mang, kalau ada duit cak itu, makanya, ujarku. Tapi Mang, kira-kira makai tumbal gak itu? Tanyaku lagi. Tidak, biasanya kalau yang beli itu ada jatahnya 6 bulan atau 1 tahun, tergantung dengan perjanjian yang buat lah. Tapi kalau nak ritual dewek bisa tidak bayar itu, cuma kita ngenjuk baik duit ke dukun itu untuk duit rokoknya baik. Tapi kita ritual dewek, kata Mang Ali. Tapi Mang, kalau kita nak beli yang instan itu mahal nian harganya. Aku kata duit, ujarku. Yo, kalau yang instan itu mahal harganya. Tapi kalau kau galak ritual dewek, ada tempatnya kalau galak. Mamang tahu, kata Mang Ali. Emang ada Mang wong yang galak ngajari ritualnya? Karena tanya aku lagi. Ada men kira-kira galak? Kakek, aku galak ngantar ke kau sana. Tapi tunggulah lagi aku balik dari Jawa. Lagi aku mampir minggu depan. Galak dak? Kata Mang Ali. Yo Mang, lagi aku tunggu yo di sini. Yo. Dan Mang Ali serta kernetnya pun berlalu meninggalkan kami. Dan sejurus kemudian aku dan Edi pun mulai membayangkan seandainya punya uang balik itu. Pasti lemak nian hidup ini, pikir kami berdua. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukannya berdua. Rencananya lah nanti Edi yang akan menanggung semua biaya-biaya ritual, dan aku yang akan melakukan ritualnya. Begitu jauh rencana kami, padahal belum tentu Mang Ali akan datang lagi atau mampir ke bengkel kami. Dan kami pun seperti tersadar dari hayalan ketika sebuah mobil memasuki area bengkel. Aku dan Edi pun segera bergegas melakukan tugas kami. Waktu terus berjalan. Tak terasa sudah 1 minggu. Ketika kami baru selesai bekerja di bengkel, tiba-tiba dari arah barat Sudirman masuk sebuah mobil truk datang, dan aku pun sepertinya mengenal sok mobil itu. Dan begitu mobil itu berhenti, keluarlah seorang bapak-bapak yang masih muda. Ya, itu Mang Ali. Aku pun tersenyum lebar ketika melihat sosok Mang Ali. Begitupun Edi, kami pun menghampiri Mang Ali dan menyalaminya. Setelah berbincang-bincang dan berbasa-basi, akhirnya aku putuskan akan menerima tawaran Mang Ali untuk belajar ilmu uang balik. Mang Ali menjelaskan syarat serta mahar kalau mau ritual sendiri. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya kami putuskan beberapa hari lagi aku akan berkunjung ke rumah Mang Ali di Palembang. Kemudian Mang Ali pun memberikan selembar kertas kepadaku. Setelah kubaca, ternyata itu adalah alamat Mang Ali di kota Empek-Empek itu. Beberapa hari kemudian, aku pun berangkat ke Palembang. Setelah sampai di kota Empek-Empek itu, aku pun lanjut naik kapal air atau biasa disebut speedboat untuk menuju ke jalur 9. Transportasi air ini menjadi pilihanku karena selain lebih cepat, selama perjalanan aku bisa menikmati suasana musi yang begitu tenang. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya aku pun sampai ke tujuan, yaitu jalur 5. Setiba di perkampungan itu, terlihat di sana suasana perkampungan yang sangat asri. Terdapat banyak lahan-lahan gambut. Aku pun bertanya kepada salah satu warga di mana rumahnya Mang Ali. Akhirnya aku pun sampai di rumah Mang Ali yang diantar oleh warga itu. Dan kebetulan sekali saat itu Mang Ali nampak lagi duduk-duduk santai di depan rumahnya yang terbuat dari papan di atas rawa-rawa itu. Aku pun ngobrol-ngobrol sejenak di rumah Mang Ali. Dan sejurus kemudian Mang Ali pun mengantarkan aku ke rumah sang dukun. Jarak rumah Mang Ali dengan rumah sang dukun tidaklah terlalu jauh, sekitar 10 menit berjalan kaki. Setelah tiba di rumah sang dukun dan berucap salam, kami pun mulai ngobrol dengan Mbah.
dukun itu. Kalau memang niatnya nak ritual dewe, Mbah akan ajarkan tata caranya, disertai alat-alat ritualnya, ujar Mbah Gimin. Apa baik Mbah syarat-syaratnya? Kataku, kamu cukup siapkan uang pecahan 50.000 atau 100.000 satu lembar. Kalau untuk syarat-syarat yang lain, biar Mbah yang siapkan. Kamu cukup bayar bahan-bahan itu, biar kamunya tidak repot-repot cari sana sini, kata Mbah Gimin. Oh iyalah Mbah. Aku pun segera menyerahkan beberapa lembar pecahan 100.000 kepada Mbah Gimin. Ritual ini dilakukan minimal 3 hari, 3 malam, atau sampai 7 malam. Dimulai jam 10 malam sampai ayam berkokok. Syarat-syaratnya, ruangan tidak boleh memakai lampu yang terang, tapi cukup memakai lampu minyak saja. Dan juga siapkan 1 lembar uang induk pecahan 50.000 atau pecahan 100.000. Kemudian bakar kemenyan dan membaca mantra terus-menerus sampai subuh. Dan sesekali uang induk itu diasapi dengan menyan yang telah dibakar, kata Mbah Gimin. Terus Mbah, cak manu nak kita nak tahu kalau duit balik itulah sukses atau berhasil? Tanyaku. Ciri-ciri uang balik itu berhasil, nanti uang itu akan bergerak-gerak dengan sendirinya. Kalau sudah begitu, pertanda uang balik itu sudah berhasil, sudah ada khodamnya, kata Mbah Gimin. Aku pun mendengarkan semua penjelasan Mbah Gimin dengan seksama. Kaget malam, kita akan mulai ritualnya. Di rumah Mbah Gimin saja ya ritualnya, biar Mbah mudah memantau dan membimbing kamu, kata Mbah Gimin. Oh iya Mbah, makasih yo sebelumnya. Apa kamu siap kalau kaget malam kita mulai ritualnya? Tanya Mbah Gimin. Oh siap Mbah, jawabku mantap. Setelah dirasa semua siap, aku pun memasuki kamar yang sudah disiapkan oleh Mbah Gimin. Waktu itu baru pukul 3 siang. Aku pun beristirahat di dalam kamar sembari menyiapkan fisik dan mental untuk ritual nanti malam. Matahari yang gagah menyinari bumi pun perlahan tapi pasti meninggalkan peraduannya. Pertanda sebentar lagi sang bulan akan menagih tata malamnya. Aku dan Mbah Gimin baru saja selesai makan malam. Kala itu baru menunjukkan pukul 8. Mbah Gimin sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual. Kemudian beliau mulai mengajarkan mantra-mantra yang harus aku baca. Ada 3 mantra yang diajarkan oleh Mbah Gimin. 1. Mantra pembuka, cukup dibaca saat akan memulai ritual. 2. Mantra pemanggil, harus dibaca sebanyak-banyak mungkin selama kita ritual. Mantra ini sangatlah aneh. Ada 2 kata seperti nama manusia. Dan yang ketiga, mantra penutup. Mantra ini dibaca saat akan mengakhiri ritual, yaitu ketika terdengar suara ayam berkokok. Entah mengapa aku begitu mudahnya menghafal semua mantra-mantra itu. Tak terasa waktu telah menunjukkan jam 10 malam. Itu berarti waktunya aku akan memulai ritual di malam pertama. Dengan jantung yang sedikit berdebar-debar, aku memasuki kamar. Maklumlah, ini pertama kali aku belajar ritual ilmu gaib. Aku pun mulai membaca mantra pembuka dengan lancar. Dilanjutkan dengan mengasapi uang pecahan 100.000 itu dengan asap menyan, sambil membaca mantra secara terus-menerus. Sampai 2 jam lamanya, tapi belum ada reaksi uang induk itu bergerak.
5 jam pun berlalu. Aku terus membaca mantra itu. Tapi aneh, aku tak merasa capek ataupun mengantuk. Badanku terasa segar sekali. Dan akhirnya ayam pun berkokok. Aku pun harus membaca mantra penutup. Dan berakhirlah ritual di malam pertama tanpa hasil. Esoknya setelah ngobrol dengan Mbak Gimin, tubuhku terasa lelah dan ngantuk. Aku pun tertidur seharian untuk memulihkan tenagaku. Siang berlalu tanpa terasa, malam telah tiba. Aku pun bersiap untuk di ritual malam kedua. Di malam kedua pun tak membuahkan hasil. Bahkan tanda-tanda suatu penampakan pun tak ada. Begitupun dengan malam ketiga, keempat, dan kelima. Bahkan di malam keenam selalu gagal. Aku pun mulai pesimis. Karena besok malam adalah malam terakhir. Dan di malam terakhir itu, aku harus lebih berkonsentrasi lagi. Batinku, aku tak mau gagal. Malam ketujuh pun tiba. Aku coba hilangkan rasa apatis dan pesimisku. Sebelum aku mulai ritual, aku berdoa dulu agar diberi keajaiban di malam terakhir itu. Aku pun ritual seperti malam-malam sebelumnya. Aku mulai membangkitkan semangatku lagi. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Saatnya untuk memulai ritual. Setelah 5 jam berlalu, aku terus-menerus membaca mantra dengan konsentrasi. 30 menit kemudian, kurasakan ada tiupan angin yang berhembus agak kencang masuk ke dalam kamar tempatku ritual. Sehingga lampu minyak pun hampir padam. Sekilas nampak aku melihat satu sosok bayangan makhluk seperti manusia, tapi badannya berbulu lebat dengan muka mirip kerbau. Ada taring di kedua sisi bibirnya. Melihat itu jujur aku sangatlah takut. Tapi rasa takut itu hilang ketika ingat tujuan dan keinginanku. Makhluk itu tidak bersuara, hanya menatapku. Dan beberapa saat kemudian berubah menjadi asap putih. Dan asap itu pun bergerak masuk ke dalam uang induk yang ada di depanku. Nampak uang itu bergerak-gerak membolak-balikkan uang itu secara ajaib. Dan aku pun tersenyum, sembari terus membaca mantra dan sesekali mengasapi uang itu dengan kemenyan. Akhirnya ayam jantan pun berkokok. Aku pun segera membaca mantra penutup dan menyimpan uang itu ke dalam kain mori. Selesai ritual, jujur hatiku begitu bahagia. Tak sabar rasanya menunggu Mbah Gimin terbangun dan segera menemuinya. Begitu pintu kubuka, rupanya beliau sudah menungguku di depan pintu. Rupanya beliau lebih kipu dengan hasil yang kudapat dari ritual malam terakhir itu. Aku pun tersenyum lebar ke arah beliau. Dari senyumanku, nampak beliau paham akan hasilnya. Aku pun segera menghampirinya. "Cak mano hasil ritual semalam?" kata Mbah Gimin. "Mungkin berhasil, Mbah. Semalam ada sosok yang datang dan masuk ke dalam uang induk ini," kataku. Dan aku pun menyerahkan uang induk itu ke Mbah Gimin. Dan beliau pun mulai mendeteksi uang tersebut. Nampak beliau memejamkan matanya seraya membaca mantra. "Selamat nak, kamu berhasil menjalani ritualnya. Mbah akan mengunci uang induk ini supaya bisa cepat digunakan," kata Mbah Gimin. Setelah uang induk selesai dirajah atau dikunci, Mbah Gimin pun mencoba untuk mengetes uang tersebut. Aku pun pergi ke warung dan belanja. Sesampai di rumah Mbah Gimin, uang itu sudah kembali ke dalam kantong celanaku. Aku pun bisa tersenyum sumringah dengan keajaiban uang ini. Setelah segala sesuatunya beres, aku pun permisi pulang ke kotaku. Tak lupa juga aku pamitan dengan Mang Ali yang telah mengenalkanku dengan Mbah Gimin.
Tak sabar rasanya aku ingin segera sampai ke kotaku dan bertemu dengan sahabatku Eddie. Pasti dia juga akan senang dengan keberhasilanku, pikirku. Sesampai di rumah, aku pun segera menemui Eddie. Nampak Eddie begitu sumringah melihat aku yang datang dengan senyuman penuh makna. Dan begitu kami sudah duduk santai di bawah pohon mangga, aku pun menceritakan segala pengalamanku waktu ritual kepada Eddie. Dan Eddie pun dengan antusias mendengarkan cerita-ceritaku. Besok kita coba dulu duit balik ini di pasar apa di warung-warung, kataku penuh semangat. Sip, kakek kita keluar kota juga biar warga tidak curiga, kata Eddie. Yo, kita berhenti baik begawe di bengkel. Kaget kalau lah banyak duit. Kita buka usaha dewe, kataku pada Eddie. Eddie pun mengangguk dengan segala ide-ide yang aku berikan. Besoknya aku dan Eddie pun mulai berburu uang di pasar dan di warung-warung. Awalnya aku mencoba membeli sebungkus rokok di sebuah minimarket. Setelah selesai begitu 10 langkah aku keluar dari toko, uang pecahan 100.000 itu pun kembali ke dalam kantong celanaku. Dalam beraksi, aku dan Eddie selalu membidik warung-warung besar, toko-toko kelontong, bahkan toko bangunan pun kami gasak juga. Sebulan sudah berlalu. Pundi-pundi rupiah kami pun semakin menumpuk. Segala kebutuhan kami pun tercukupi kala itu. Dan di waktu itu juga kami sudah bisa membeli sepeda motor dan ponsel keluaran terbaru. 4 bulan telah berlalu. Warga pun mulai resah dengan seringnya hilang uang pecahan 100 ribuan. Mendengar keresahan-keresahan warga, kami pun berhenti untuk sementara waktu supaya tak dicurigai. Dari kota ke kota, kami pun beralih ke provinsi di Kepulauan Sumatera. Dan tujuan kami terakhir adalah ke Pulau Lampung. Setelah beroperasi di Pulau Lampung, kami pun akan menuju ke Pulau Jawa. Kala itu kami pun sudah berada di kapal laut Bakauheni Lampung, bersiap menuju ke Pulau Jawa. Kala itu pun aku lupa kalau uang gaib ini tidak boleh dibawa menyeberang pulau atau menyeberang lautan. Di dalam kapal yang besar itu, aku dan Eddie sengaja naik ke dek atas untuk menikmati dan melihat lautan nan luas. Ya, ini pertama kalinya aku dan Eddie melihat lautan yang biru, yang begitu indah. Aku pun terpesona dengan keindahan-keindahan itu. Tiba-tiba ada tukang jamu gendong menawarkan jamunya. Aku dan Eddie pun membeli jamu itu. Si penjual jamu itu sangatlah cantik dan sintal. Nampak dia selalu tersenyum-senyum genit ke arah kami. Karena tak konsentrasi dengan pandangan itu, aku pun mengeluarkan uang pecahan 100 ribu untuk membayar jamu itu. Ketika aku akan menyerahkan uang itu, tiba-tiba angin berhembus kencang. Dan uang yang aku pegang pun terlepas. Dan dalam seketika uang itu pun melayang. Dengan sigap, Eddie mengejar uang itu. Dan aku pun segera menyusul Eddie. Sepertinya Eddie tahu kalau uang yang terbang tertiup angin itu adalah uang balik atau uang gaib. Eddie terus mengejar ke arah buritan kapal. Tanpa dia sadari telah berada di bibir buritan kapal. Aku pun memanggil Eddie supaya jangan dikejar. Tapi terlambat. Tiba-tiba tubuh Eddie terpeleset dan terjatuh ke air laut. Aku pun melongo. Melihat tubuh Eddie melayang meluncur ke bawah. Prak! Kepala Eddie menghantam baling-baling kapal yang besar itu. Tentu saja, seketika tubuh Eddie hancur berkeping-keping terkena baling-baling kipas raksasa itu. Melihat kejadian itu, tentu saja aku shock dan histeris.
Bukan hanya aku yang melihat kejadian itu. Ada banyak penumpang yang melihatnya. Dan mereka pun segera melaporkan ke petugas kapal. Dan akhirnya petugas kapal pun diturunkan untuk mengevaluasi tubuh Eddie. Setelah beberapa jam, petugas hanya bisa menemukan kepala Eddie saja. Mungkin bagian tubuhnya yang hancur sudah dibawa arus air laut atau dimakan ikan-ikan di dalam laut. Hatiku begitu hancur melihat keadaan jenazah Eddie. Entah bagaimana aku akan menghadapi keluarganya di kampung. Sesudah penyelidikan, para saksi pun sudah memberikan keterangan. Jenazah Eddie pun dibawa ke Sumatera. Begitu tiba, nampak sudah banyak warga yang berkumpul menyambut jenazah Eddie. Acara pemakaman pun selesai. Malamnya diadakan tahlilan di kediaman keluarga Eddie. Selesai acara, aku pun menemui kedua orang tua Eddie dan menyerahkan sejumlah uang dan buku tabungan Eddie. Tentu saja, begitu banyak pertanyaan dari keluarga Eddie tentang asal-usul uang itu. Dan aku pun bilang kalau uang itu adalah hasil kerja Eddie selama ini. Aku pun pulang ke rumah usai acara tahlilan meninggalnya Eddie. Di sepanjang jalan yang kulalui, nampak banyak anak-anak yang seumuran denganku nongkrong sembari memain gitar, main gaplek. Bahkan di pos ronda pun nampak bapak-bapak lagi asik ngobrol. Senda gurau para remaja itu masih berlangsung ketika tiba-tiba ada sebuah benda bulat mengelinding ke arah mereka. Ketika seorang pemuda ketawa-tawa kegelian karena ia merasa ada yang menjilat-jilati telapak kakinya. "Hush, hush, dasar kucing edan," katanya. Bahkan dia pun memain-mainkan kakinya seraya menendang supaya kucing itu lekas pergi. Tetapi tetap saja dijilat-jilati oleh sosok itu. Hingga si pemuda pun memutuskan untuk melihat ke bawah. Betapa kagetnya dia melihat seonggok kepala dan mata melotot, serta lidah terjulur-julur dengan muka penuh sayatan berdarah. Tak ayal si pemuda pun berteriak-teriak, "Setan! Setan!" ujarnya. Dan dia pun berlari menjauh tanpa memperdulikan teman-temannya yang tertawa dia. Di tengah tawa mereka, tiba-tiba kepala yang ada di bawah pondok tadi pun melompat menjatuhkan kepalanya di tengah-tengah para pemuda yang lagi tertawa itu. Dan tentu saja mereka menjerit-jerit bak wanita berlarian tak tentu arah, "Setan! Setan!" Apakah sosok hantu kepala itu arwahnya Eddie? Apakah aku juga akan mengalami nasib yang sama seperti Eddie? Dan apakah sosok gaib dalam uang induk itu akan meminta tumbal? Temukan jawabannya di Misteri J779. Terima kasih kawan atas saran dan kritiknya. Terus dukung dan support channel ini supaya lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.